Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Nggak terasa kita sudah 1 minggu berpisah dan puji Tuhan kita dikumpulkan kembali untuk beribadah bersama di minggu pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan seizin Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur karena kita diberikan kesehatan baru, kita diberikan kekuatan selama 1 minggu ini, kita boleh bangun pagi ini dengan selamat. Dan salah satu bentuk wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yaitu selain dengan berdoa, dengan memuji nama Tuhan, termasuk juga dengan kita beribadah. Baik, sebelum memulai ibadah, Kak Anes mau memberikan kesempatan bagi adik-adik semua untuk mengambil waktu saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah minggu pagi ini. Sudah siap? Ya, mari bersaat teduh sejenak. Ya, adik-adik, Kak Anes mau ajak ke adik-adik semua untuk mengawali akan ibadah kita. Kak Anes mau ajak semua lipat tangan, menundukkan kepala dan menutup mata untuk kita berdoa pembukaan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong kami boleh beristirahat, dan Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi ini dengan selamat, dengan nafas hidup yang baru, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan juga memberkati hati kami, Tuhan memberkati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada firman Tuhan yang akan kami baca. Kami boleh menaikkan setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin belum sempat untuk beribadah bersama pada minggu pagi ini. Kami juga mau berdoa agar mereka minggu depan Tuhan boleh tolong agar bisa beribadah bersama dengan kami. Inilah kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengenal Allah
Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekuranganku. Ia membaringkanku di padang yang rumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Demikianlah pembacaan Mazmur untuk hari ini. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita buka pembacaan Alkitab kita dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah adik-adik, kalau kita tadi sudah membaca Alkitab, kita sudah membaca firman Tuhan, sekarang kita melihat gambar yang ada di layar. Kira-kira ini mereka siapa? Mereka ada di mana? Dan pekerjaan mereka apa ya? Iya adik-adik, bapak-bapak ini pekerjaannya sebagai penjala ikan, atau kita sebutnya sebagai nelayan. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang pekerjaannya sebagai nelayan juga adik-adik. Mereka itu adalah Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Nah, mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Tapi gimana ya? Kok bisa bapak-bapak nelayan ini bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, kayak gini nih ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea. Pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan, di sana ia melihat Simon dan Andreas, adik Simon. Mereka itu lagi menebarkan jala di danau, soalnya mereka itu penjala ikan atau nelayan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, ternyata tanpa pikir panjang, tanpa berlama-lama, mereka langsung turun dari perahu mereka meninggalkan jalannya dan mereka langsung pergi mengikuti Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus langsung melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya itu, Tuhan Yesus melihat ada Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, yang sedang membereskan jala dalam perahu. Lalu, Tuhan Yesus langsung memanggil mereka,
"Mari, ikutlah aku." Nah, mereka juga langsung adik-adik pergi meninggalkan ayah mereka yang bernama Zebedeus yang ada di dalam perahu dan langsung mengikuti Tuhan Yesus. Maka sejak saat itu mereka menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus, maka pekerjaan mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, melainkan sebagai penjala manusia. Penjala manusia itu apa sih, Kak? Apa penjala manusia itu nangkap orang pakai jala ikan? Nah, penjala manusia itu bukan menangkap orang memakai jala ya adik-adik, melainkan penjala manusia itu membawa orang-orang datang kepada Tuhan dan membawa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itu merupakan tugas murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah melihat tugas dari para murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dulu, sekarang tugas kakak dan adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Caranya gimana sih? Gampang banget kok. Caranya yang pertama, kita menceritakan kepada papa mama, om tante, kakak adik, dan teman-teman tentang Tuhan Yesus yang sayang kepada semua orang. Yang kedua, kita taat melakukan firman Tuhan, seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut IMPA. Yang ketiga, kita mengajak, kalau kita udah rajin ikut IMPA, kita mengajak teman-teman kita juga untuk rajin ikut IMPA. Habis itu yang keempat, kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi dengan teman-teman, berbagi dengan saudara, berbagi juga dengan orang tua, kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada papa mama, teman-teman, saudara-saudara, opa oma, om tante untuk rajin berdoa dan beribadah. Nah adik-adik, kita kan sudah tahu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita punya tugas untuk menjadi penjala manusia. Yuk kita melakukannya setiap hari. Semoga Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, karena mau ajak kita untuk kembali melipat tangan, kita tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat Tuhan tak henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapa.
Kami mau berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Presiden sampai seluruh jajaran dari mulai pemerintahan pusat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati dimanapun mereka ditempatkan, biar Tuhan mau taruhkan tanggung jawab agar mereka boleh dapat menjalani tugas mereka dengan baik dan boleh dapat menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk vaksin yang sudah boleh ada. Kami berterima kasih untuk ada beberapa golongan yang sudah menerima. Biarlah Tuhan juga terus memberkati agar mereka selalu dalam kondisi yang sehat. Untuk yang belum menerima vaksin, kami juga mau berdoa biar Tuhan terus menyertai dan memberkati kesehatan mereka sampai mereka boleh dapat menerima vaksin, sehingga pada saat kami semua sudah menerima vaksin, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Indonesia boleh dilepaskan dari pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Untuk pokok doa kedua, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan memberkati untuk setiap penyebaran firman Tuhan. Kami rindu semakin banyak orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati akan keberadaan seluruh orang Kristen agar menjadi berkat dimanapun mereka berada dan boleh menjadi kesaksian bagi orang sekelilingnya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keberadaan gereja GPIB Karis beserta jemaat dan seluruh pelayanannya Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang kesusahan Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau lihat akan kesusahan mereka, Engkau mau mencukupi akan segala apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kau juga memberkati untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, khususnya bagi orang-orang yang sedang terjangkit atau terpapar dengan virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan, mereka semua boleh dapat sembuh dan mendapatkan kesehatan mereka kembali seperti semula ya Bapa. Kami mau berdoa untuk janda-janda dan anak yatim piatu. Tuhan memberkati dalam keberadaan mereka. Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan mereka selalu ya Bapa. Inilah kami Tuhan dengan doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami mau alaskan semuanya itu dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga sudah boleh beribadah. Biarlah ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga ya Tuhan, Kau mau tuntun kami, Kau mau bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi penjala manusia
seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selesai dari ibadah ini, kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mau memberkati kami ya Tuhan untuk kedepannya ya Tuhan, dalam kami menjalankan kegiatan kami selanjutnya. Untuk adik-adik juga yang bersekolah, biarlah Tuhan Yesus yang mau memimpin mereka Tuhan, agar dalam belajarnya ya Tuhan Yesus dapat memperoleh yang maksimal. Kau juga mau memberkati kami semua ya Tuhan, biarlah Kau jaga kami selalu, agar kami terhindar dari segala penyakit, dari segala virus ya Tuhan, agar kami bisa tetap melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasa ya Tuhan. Tuhan yang mau pimpin kami dalam 1 minggu ke depan, agar pada saatnya nanti kami dapat kembali berkumpul dalam ibadah IMPA ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa